Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik, ya, sehat-sehat. Ya, kok sekarang sampai pondok betul. Nah, jadi kalau kamu kangen, podo aja ini ya kangen dengan kangen, ya. Udah lama nggak muncul kayak gini. Jadi ini sama-sama kangen, ya. Karena itu nanti kalau sudah bisa kembali lagi ketemu, ya, wajah tatap muka, wah ini nanti akan merupakan obat kangen dan rasanya itu lebih enjoy, lebih enak, ya. Oke, baiklah. Jadi sini saya melanjutkan yang tempo dulu sudah saya mulai, ya. Itu tentang pelajaran tafsir. Kemarin itu kita mulai untuk pelajaran tafsir ini, yaitu pasalnya tentang Asmaul Quran, terus wa awsafu. Jadi kita pelajari tentang nama-nama Al-Quran dan nama-nama sifat daripada Al-Quran. Kemarin sudah saya sampaikan, jadi nama Al-Quran sebenarnya banyak. Banyak nama Al-Quran. Hanya saja yang disebutkan di sini nanti yaitu nama-nama yang populer, nama yang masyhur daripada Al-Quran. Nah, nama yang masyhur kemarin sudah disebutkan, ranking yang pertama itu dengan nama sebutan Al-Quran. Ya. Nah, mengapa kok disebut Al-Quran? Di sana disebutkan likaunihi matsluwan bil alsuni. Jadi karena Al-Quran itu selalu dibaca dengan lisan, diterus, ya, dibaca terus kayak dengan lisan. Nah, itu antara fungsi Al-Quran. Ya. Jadi likaunihi matsluwan bil alsuni. Jadi inti Al-Quran dibaca dengan lisan. Ya. Apalagi kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, ya, ya boleh orang dibaca, sehingga Al Quran yang selalu dibaca, ya, oleh pengaluhnya itu, ya. Tidak ada yang bisa bandingin kayak gitu. Nah, ini alasan, yaitu nama yang pertama Al-Quran disebut Al-Quran itu mengandung pengertian likauni matsuan belas, dan ini menjadi kenyataan di masyarakat. Ya, Al-Quran selalu terus dibaca, khataman bareng-bareng. Kemudian yang kedua, nama populer yang kedua yaitu Alkitab, yaitu nama Alkitab. Mengapa Al-Quran disebut dengan nama Alkitab? Likaunihi mudawwanan bil aqlam. Karena Al-Quran itu selalu dibukukan, dalam arti ditulis dengan pena. Nah, ini memang tempo dulu. Jadi Al-Quran itu selalu ditulis, keberadaannya itu dengan pena. Itu tempo dulu. Sebelum ada iptek majuan, belum ada mesin cetak, ya. Nah, sekarang penggandaan Al-Quran ya sudah tidak ada yang ditulis dengan lisan, dengan tangan itu, dengan pena. Ya ada yang masih ditulis dengan pena, tapi arahnya itu bukan penggandaan Al-Quran, tapi arahnya itu adalah kaligrafi, keindahan di dalam penulisan, ya. Nah, sekarang dalam penggandaan Al-Quran ini sudah digandakan pakai alat yang disebut dengan elektro, ya, mesin elektro. Jadi tinggal mencet tombolnya aja, ini butuh Quran berapa, tombol 1, 2, 3, 4, nah metulis dari Al-Quran. Ya, ya kayak gini, ini seperti di Arab Saudi itu kayak begitu. Nah, ini dengan sebutan Alkitab, ya, likaunihi mudawwanan bil aqlam. Ya. Nah, itu
yang di atas tadi dalilnya inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya aqwam. Itu mahal syahid di sini kata Al-Qur'an. Kemudian yang nomor 2 ada nama kitab Hamim wal kitabil mubin. Ya, ini surat At-Dukhan. Mahal syahid ini adalah Alkitab kayak gitu. Selanjutnya mengomentari 2 nama ini ya. Itu 2 nama. Ranking yang pertama itu nama Al-Quran, kedua Alkitab. Ya, dengan 2 nama ini apa? Min tasmiyati syai'in bil makna waqi'i alaihi. Menyebut sesuatu, memberikan nama sesuatu. Tapi nama yang disebut itu betul-betul menjadi kenyataan. Ya, menjadi realistis. Disebut Al-Quran, karena Al-Quran apa? Yaitu selalu dibaca dengan lisan. Ayo coba lakukan penelitian. Ini realistis apa enggak? Kenyataannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu menjadi kenyataan. Ya, demikian pula yang namanya Alkitab. Disebut Alkitab karena Al-Quran itu selalu digandakan, yaitu dengan pena. Atau sekarang itu dengan elektro, selalu diperbanyak kayak gitu itu. Nah coba teliti Quran itu kalau kita misalnya masuk ke toko-toko buku itu jumlah Al-Quran itu macam-macam, gak karuan banyaknya kayak. Nah ini namanya tasmiyatus syekh bil makna al-waqi', menyebutkan nama sesuatu itu yang menjadi kenyataan. Nah, ana wong jenenge saleh. Ya, umpamanya saya ambil perbandingan. Ada orang namanya soleh, wah, amaliyah bagus, ibadah bagus, tata kramane bagus, akhlaknya bagus, ya. Semuanya itu serba bagus. Nah, ini cocok sebutan nama dengan yang sebenarnya kayak gitu, memberikan nama soleh. Dan amaliyahnya itu memang soleh, bagus-bagus kayak gitu. Ya. Tapi ono wong jenenge soleh, ya. Tapi tidak sesuai dengan amaliyahnya, ya. Amaliyah apa? Nah, kebalikan soleh itu toleh. Ya. Toleh maksudnya bukan nengok kanan, nengok kiri, bukan itu, ya. Yang dimaksud toleh di sini yaitu artinya kebalikan daripada sholat. Jadi perbuatannya itu tidak karuan, perbuatan itu jelek-jelek. Ya, itu namanya penyebutan atau sebuah nama yang tidak sesuai dengan perbuatan yang kayak itu. Oleh jenenge ya, podai ngakune wong Islam, ya, tapi dia tidak konsekuen, tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Ya. Wae poso gak gelem poso, wae sholat gak gelem sholat, dan seterusnya kayak begitu. Ya. Nah ini nggak sesuai dengan kenyataan. Makanya sekarang itu disebut apa istilahnya? Islam KTP, ya kayak gitu. Tapi dengan kembali lagi 2 nama, sebutan Al-Quran dan Alkitab. Ini adalah sebuah nama, sebutan kedua-duanya yang betul-betul autentik, yang betul-betul menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Yang disebut min tasmiyatis syekh bil makna al-waqi' alaihi. Tadi perbandingannya seperti itu, ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Saya lupa belum baca Fatihah ya. Itu baca bareng-bareng Fatihah. Buka untuk melanjutkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutannya. Wa fi tasmiyati lan iku ing dalam penyebutan Al-Qur'an bihadain ismaini kelan iki loro 2 nama. 2 nama apa tadi? Yaitu nama Al-Quran dan nama Alkitab.
Isyaratun utawi isyarat itu mengandung isyarat, ya. Ada aba-aba, ada sinyal, ya. Itu mengandung pengertian sinyal. Apa isyaratnya? Ila maring anna min haqqi utawi sak temene haqqi Al-Qur'an iku al-inayatu mendapat perhatian bihifdhi kelawan direksone Al-Qur'an, dijagane Al-Qur'an fi maudhi'aini ing dalam dua tempat. Nah, ini isyarat secara garis besar. Dengan dua nama ini sinyalnya bahwa Al-Qur'an itu mendapat perhatian untuk menjaganya itu ada pada dua tempat, ya. Menjaganya itu ada pada dua tempat, ya. Nah, dua tempat ini la fi maudhi'in wahidin, orang yang dalam panggonan siji, tidak hanya dalam satu tempat, ya. Nah, ini ngarepno sapa ingsun anau te sak temne kelakuan wajib apa hibruhu menjaga Al-Qur'an fis sudur ing dalam pira-pira dodo, wasutur lan ing dalam pira-pira garisan ayat-ayat Qur'an jami'an halis sekabehane. Ini uraiannya, yaitu Al-Qur'an dijaga pada dua tempat itu. Satu, dijaganya Al-Qur'an fisudur, yaitu di dalam dada. Nah, di mana menjaga Al-Qur'an dalam dada? Ya jelas dihafal, ya, alias dihafalkan, itu fisudur, ya. Jadi dihafal, tidak di dalam baris-barisan. Nah, padahal Al-Qur'an itu jumlahnya 30 juz. Ayatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ya. Nah, 30 juz jumlah ayatnya itu, suratnya 114. Namun demikian, dalam rangka menjaga Al-Qur'an, maka peminat yang punya perhatian umat Islam, orang yang beriman, di dalam menghafal Al-Qur'an itu jumlahnya itu sangat besar. Padahal Al-Qur'an sangat gede ini, ya. Tapi peminat orang menghafal Al-Qur'an itu sangat besar, ya. Nah, mengapa peminatnya itu sangat besar? Ya, mulai jauh gampang untuk menyekmu, ya. Kemudian punya minatnya Al-Qur'an, aku. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang menggerakkan berminat untuk menghafal Al-Qur'an itu ya Allah sendiri, ya. Allah itu yang menggerakkan, ya, di hati keinginan umat Islam itu, ya, seluruh dunia khususnya di Indonesia. Allah yang menggerakkan, ya. Padahal Al-Qur'an sekian besar. Ya, kalau Allah tidak menggerakkan, ya, untuk menghafal Al-Qur'an, ayo cari perbandingan. Pak, daerahmu di mana? Misalnya di Jawa Timur, nah, rumahnya kabupaten mana? Rumahnya Mojokerto, ono, ya. Mana Mojokerto, ngomong kitab lain, kitab Injil, ya. Lainnya apa pendetanya ya apa kitab Injil. Nah, apa ada satu kabupaten Mojokerto ini orang Nasoro yang hafal kitab Injil? Ayo lakukan penelitian. Nah, kalau tidak ada, kembangkan lagi, yaitu dalam satu provinsi Jawa Timur, ya, apa ada, yaitu umat Kristiani itu yang hafal Al-Qur'an. Ya, kembangkan lagi, teliti, se-Indonesia ada enggak, ya, umat Kristiani yang hafal, yaitu kitab Injil. Nah, kalau misalnya itu ada jumlahnya terbatas, apalagi tidak ada. Di sini kita berbandingan. Ya, itu karena Allah tidak menggerakkan hati mereka itu untuk menghafal Al-Qur'an. Makanya perhatiannya ya gak ono.
Tapi Al-Quran kitab suci yang begitu gede besar, perhatian untuk menghafal itu sudah kayak begitu. Sampai nama madrasah Al-Quran yang daftar itu sudah roy-royan, ya, peminatnya, ya, ada yang diterima dan ada yang tidak bisa diterima karena mungkin tempatnya enggak memungkinkan, ya. Sampai ada yang enggak diterima yang dikatakan enggak lulus itu manis gak karuan kan. Padahal di sini yaitu di MT itu akan menghafal Al-Quran yang begitu besar. Nah, jadi Al-Quran ada di dalam dada, itu maksudnya Al-Quran itu dihafal di dalam dada kayak begitu. Itu yang pertama, satu tempat. Tempat yang lain, wasudur, Al-Quran itu dijaga di dalam baris-baris tulisan ayat Al-Quran. Ya, apa tempatnya? Ya di dalam mushaf, ya. Di dalam mushaf itu isinya itu adalah baris-baris tentang tulisan ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, inilah isyarat yang terkandung daripada yaitu nama Al-Quran dan nama Alkitab itu mengandung dua isyarat pengertian. Al-Quran itu dijaga pada dua tempat. Yang pertama itu di sudur, dada yang dihafalkan. Yang kedua dijaga di sutur, itu dalam baris-baris tulisan ayat-ayat Al-Quran. Yaitu semuanya itu seperti itu. Jadi saling melengkapi, saling melengkapi. Engkau sing guru apa, sing ditilo ya mushaf. Nah, demikian pula itu yang ono mushaf citae nulisannya keliru, ngetesno ngecek kepada yang sudah hafal. Jadi saling yaitu memberikan manfaat dari kedua tempat itu, karena itu adalah tempat untuk menjaga Al-Quran. Nah, ini isyarat yang terkandung dalam dua nama, ya. Terus antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra. Jadi dengan dua nama ini kalau ada sesuatu yang keliru, sesat yang keliru, ya, apa tulisannya kalau itu bisudur atau hafalannya itu bisudur, maka dengan dua tempat itu maka akan bisa dijaga, itu saling mengingatkan tadi. Falasi kotalana. Falasi kota mongkoran kepercayaan ya bisa dipercaya lana kedua kita bihifdi hafidin kelan hafal wong kang hafal Quran hatta sehingga yuafiko mencoki sapa ya hafid hifdhu hafid ar-rasmal mujma' alai ing tulisan yaitu al-mujma' yang telah disepakati minal ashabi saking para sahabat, ya. Jadi hafalan orang yang hafal Al-Quran itu tidak bisa, tidak boleh dipercaya kalau dasar menghafalnya itu bukan dari tulisan mushaf yang sudah disepakati oleh para sahabat. Nah, ini apa rosem tulisan yang disepakati oleh sahabat? Ya Rasmul Utsmani, ya. Jadi itu mushaf tulisan Rasmul Utsmani itu yang tempo dulu sudah disepakati oleh para sahabat. Tidak ada itu ketika dimunculkan Rasmul Utsmani sahabat yang tidak setuju sama sekali, tidak ada, ya. Semuanya itu sepakat. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur, itu yang menjadi pedoman sampai sekarang. Makanya tulisannya itu disebut Rasmul Utsmani. Mushafnya itu juga Mushaf Utsmani kayak gitu. Nah, karena itu kalau menghafal dasarnya mushafnya, rosmnya itu harus ke sana, ya. Terus Rasmul Utsmani al-mangkul ul ilaina kan dinukil yang dipindah ilaina maring kita jailan ba'da jailin dari satu generasi setelah generasi yang lain. Nah, itu generasi ini wis pirang abad, ya. Nah, sekarang ini
abad tahun Hijriah kalau tidak salah ini sudah sampai 1500 ya. Nah ini sudah 15 abad Jailan pada Jailan, satu abad muatannya 100 tahun ya. Nah oleh karena itu ya, jadi satu generasi ke generasi berikutnya belum sampai pada generasi kita ini, maka Rosmul Utsmani itu tetap utuh, tetap asli loh, tidak ada yaitu mencret, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah ya. Nah, itu seperti itu. Nah jadi hebatnya Al-Quran itu kayak gitu. Ini cerita sedikit. Dulu di Pondok Tebu Ireng itu pada tahun sekitar 80 berapa. Ini Pondok Tebu Ireng itu ada bantuan yaitu mushaf 1 trek itu dari daerah Jawa Barat, dari Bandung kalau nggak salah ya. Nah itu 1 trek itu isinya mushaf. Nah setelah itu arahnya akan dibagi-bagi ke masjid-masjid, ke musola-musola ya. Namun itu beberapa hari kemudian ya, itu ada kekeliruan cetak, ada salah cetak, tidak tahu itu unsurnya kesengajaan apa itu memang betul salah cetak. Nah akhirnya itu diluai sekolah. Ini hebatnya Al-Quran kayak gitu. Apa unsur kesengajaan atau tidak, itu dalam mushafnya kalau ada salah cetak, kekeliruan urutan ayatnya, itu mesti itu konangan ya. Tidak lama itu akan konangan. Nah ini kehebatan daripada Al-Quran itu seperti itu ya. Nih karena itu Rosmul Utsmani itu asli ya. Nah, sudah. Terus walasi kota lana lan ora bisa percaya lana bagi kita kita batika tibin kelawan tulisan wong kang nulis Al-Quran, yaitu mushaf hatta yuafiqo, sehingga bisa nyocoki supaya katib ing tulisan suatu tulisan wa tema iku indal hufat, yaitu ono di sisi para, maka kamu semua pelajaran yang sudah dicampurkan para ustaz ini dikaji, disinauni seperti kamu ada di pesantren ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan yaitu kewarasan, sehat walafiat dan kekuatan, dijauhkan daripada wabah-wabah yaitu yang berbahaya seperti corona kayak gitu. Kita saling berdoa mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari semua itu. Allahumma amin. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.